Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Winarso selaku Ketua Takmir Masjid Fisabilillah. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Lasismu Cabang Sidoarjo, kemudian Majelis MPKS, kemudian Pemuda Muhammadiyah, kemudian Nasihatul Asyah Cabang Sidoarjo, yang mana sangat peduli sekali dengan keberadaan kebersihan masjid. Kami sangat berterima kasih pula kepada ibu-ibu pimpinan Aisyah Ranting Sumput yang sudah ambil bagian dari kebersihan masjid. Kami berharap bahwa program ini dilanjutkan terus karena banyak masjid-masjid Muhammadiyah ataupun masjid-masjid lain yang kondisinya sangat memprihatinkan sekali, di mana kebersihan sangat kurang sekali, kemudian pemeliharaan properti masjid juga sangat kurang sekali. Kedepan kami berharap kepada pihak pimpinan cabang Lasismu Sidoarjo, kemudian MPKS, kemudian Nasihatul Asyah, kemudian Pemuda Muhammadiyah terus bergerak terus untuk bersihkan masjid dan menjadi sahabat masjid ke depan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, jazakumullah khairan katsirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renggono Sumono, Kepala Kantor Layanan Lasismu PCM Sidoarjo. Adapun yang melatar belakangi kegiatan ini pertama karena ini adalah pilot project dari Kantor Layanan Lasismu pertama kali untuk menyambut bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dan yang kedua untuk mensinergikan beberapa majelis dan ortum, di mana di sini ada Kantor Layanan Lasismu, Majelis MPKS Pembinaan Kesejahteraan Sosial, terus ada ortum yaitu pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Sidoarjo dan pimpinan cabang Nasihatul Asyah Sidoarjo. Itu untuk sebenarnya tujuannya itu yang paling penting pertama siar dan mewujudkan program sinergitas yang telah dicanangkan oleh PCM Sidoarjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kantor Layanan Lasismu PCM Sidoarjo mengucapkan terima kasih kepada donatur-donatur yang telah sudi kiranya memberikan donasinya kepada kami. Dan tak lupa, monggo yang belum donasi silakan. Ini untuk mempermudah jalan Anda menuju jalan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam. Bagaimana tanggapan Pak Iqbal mengenai bersih-bersih musola ini, rekanan PJPM sama PCNA? Monggo. Ya, pertama-tama kami selaku pimpinan ranting Muhammadiyah Jong Bakalan mewakilinya ya berterima kasih kepada KLL Lasismu Cabang Sidoarjo dan beserta ortum-ortumnya membantu kami terutama takmir Musola Al Furqon Demong Bakal ini untuk membersih tempat jamaah kami, terutama untuk menghadapi kurang lebih 2 minggu lagi untuk Ramadan, supaya nanti maksudnya kami nanti bisa jamaah dengan khusyuk dengan situasi tempat yang bersih, dan semoga program ini nanti juga nggak sampai di sini aja, berlanjut ke yang lain-lainnya, yang lainnya terutama tempat ibadah yang lainnya untuk bersih-bersih terutama kita Ramadan ini. Semoga program kerja ini dari KLL Lasismu Cabang bermanfaat bagi jamaah Jong Bakalan dan menjadikan amal jariah untuk KLL Lasismu Cabang Sidoarjo. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Monggo. Bagaimana perasaan panjenengan ketika melihat sebelah tadi? Gimana? Ngeri? Kasihan. Ini kejadian real nyata yang ada di masyarakat. Bisa jadi ini terjadi di tempat kita. Makanya harapan kami nanti yang mengeksekusi atau yang menyembelih itu bukan dari orang luar, tapi dari panjenengan, dari para takmir. Makanya tadi saya sempat menanyakan, ini yang muda-muda kemana? Kok yang hadir yang senior semua? Gimana kan? Baik, di sini perlu nyari generasi loh mas, sekalian. Karena apa? Karena apa ya? Kan biasanya kan ada mitos atau mungkin kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Nek sing nyembelih itu abaiku. Oleh Mbak Abdul itu abaiku. Padahal abahnya tambah lama tambah sepuh. Orang sepuh itu tenaganya tambah kuat apa tambah menurun? Tambah menurun. Sudah maka putel istilahnya program misalnya sudah direwel gitu ya, masih dipaksakan harus menyembelih. Lah sing nom arep beleh gak wani kok langkai, walaupun punya ilmunya, ngerti ilmunya, pisaunya bagus, nek abai gak rijini juga. Makanya harus perlu yang sepuh introspeksi. Aku wis gak kuat, berarti wayahe
regenerasi. Sing nom yo cok sakar PDP mentang-mentang iso terus suul adab gitu ya. Terus Bapak iso Pak sampai rumah gerewel aja bangga ya enggak boleh seperti itu. Jadi semua punya porsinya masing-masing. Jadi kemudian Allah, kemudian tadi kan disampaikan Ustadz, saya bukan Ustadz. Pangapunten kadang panggil saja, Pak. Karena apa? Kalau dipanggil Ustadz itu berat. Kalau di Mesir itu Ustadz itu S3, Pak. Iya. Makanya orang Mesir di sini banyak dokter di sini ya. Banyak Ustadz soalnya. Karena keilmuan saya masih sak kuku lebih tidak ada apa-apanya dibanding panjenengan semua. Terus yang kedua katanya kalau Ustadz itu minimal istrinya 2. Jadi baru 1, jadi belum harus dipanggil Ustadz. Baik, buat biar tidak tegang gitu ya, karena bahasanya sembelih. Ini alhamdulillah ibu juga hadir. Nah, alhamdulillah karena nanti juga pasti akan melibatkan ibu ketika proses penyembelihan. Baik. Mungkin lain kali yang muda-muda Pak diajak nanti untuk kalau perlu nanti diadakan latihan khusus untuk yang muda-muda. Anggap aja Juleha milenial, anak muda. Ya, ini kebetulan ada Mas David. Mas David ini anggota kami dari Juleha Jawa Timur. Beliau ini anggota Kokam juga. Ya Mas ya? Mas David, ya anggota Kokam juga. Nah nanti biar dipandu sama teman-teman Kokam juga. Karena banyak juga yang anggota Kokam yang juga anggota kami yang masih muda-muda. Jadi nanti regenerasi syariat dakwah sembelihan ini bisa berjalan. Baik. Kami kembali ke video tadi. Bapak Ibu sekalian, menurut panjenengan video tadi ini hasil sembelihannya bagaimana? Ini coba dilihat. Coba diperhatikan. Menurut panjenengan hasil sebelahnya bagaimana? Haram. Alhamdulillah. Yang haram coba angkat tangan. Yang halal coba angkat tangan. Yang bingung coba angkat tangan. Baik. Tadi disampaikan ada juru sembelih halal, berarti ada juru sembelih tidak halal. Bisa jadi Pak. Karena apa? Seperti ini, saya juru sembelih ini harus punya dua Bapak Ibu sekalian. Apa? Yang pertama keilmuan, yang kedua keberanian. Keilmuannya tentang apa? Keilmuan syariat. Tuhoni minimal kudu hafal. Ada yang di sini sudah pernah biasa menyembelih eksekutor, Bapak? Ye? Yang lain? Oh, tidak ada semua. Cuma satu orang kok. Belum. Kok tuting-tutingan? Apakah ada yang hadir di sini pengen jadi sembelih halal? Yang hadir di sini, apakah ada yang pengen jadi juru sembelih halal? Takut ya? Komentator Pak? Komentator mungkin. Bukan parkir berarti Pak? Iya. Pemain biasa di luar kan belum lagi. Bos gak melok belah kalau nyanyi gitu. Baik. Ada hal yang unik terkait dengan peribadatan korban di Bapak Ibu sekalian. Untuk di Masjid Al-Falah sendiri berapa ini hari tahun ini untuk korbannya? Berapa? 3 ekor. 3 ekor. Masya Allah, kambingnya? 26. Kambingnya? Oh gitu. Kalau tahun kemarin kambingnya sampai berapa Pak? 8. Alhamdulillah. Baik. Memang kalau ibadah ada fenomena yang agak sedikit unik dengan ibadah korban ini Pak. Ternyata tambah tahun itu banyak masjid-masjid yang korbannya enggak tambah naik, tapi tambah turun. Dan memang itu fenomenanya. Ini berbanding terbalik dengan ibadah pengapunten ibu-ibu yang ibadah poligami atau ta'adud atau ayo. Kalau ibadah poligami itu banyak yang tidak mampu tapi
mau. Ya banyak yang tidak mampu tapi omongannya orang sing diincer. Kalau sudah ada yang diincer, gak ono aja di ono. Padahal aslinya Pak, barang gak ada diada-adakan itu bid'ah. Kalau bid'ah dolalah bid'ah ya. Tapi kebalikannya Pak, ibadah korban itu banyak yang mampu tapi tidak mau. Dengar lo ya itu juga. Yang positif korban tahun ini siapa nih Pak? Kalau ini katakan. Coba katakan. Saya coba pengen ngerti aja. Yang positif korban kalau ini positif korban. Besok tanggal 6 yang positif korban Pak katakan. Tidak apa-apa Pak, tak harus bini Pak, nggak riak nggak apa. Saya cuma ingin tahu. Oke, baik. Kenapa ya? Kok susah untuk korban? Korban itu kira-kira berat atau ringan Pak? Ringan ya. Tapi kok jarang yang mau? Ikhlas. Baik Bapak Ibu, ibadah korban itu banyak yang mampu tapi tidak mau. Padahal ibadah korban ini hukumnya apa Pak? Sunnah muakkad. Sunnah. Tergantung mazhabnya. Yang umum saja, yang umum di sini kan pakai Syafi'i nggih. Syafi'i kira-kira hukumnya apa ini korban? Wajib? Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Ada yang punya pendapat lain? Fardu kifayah Pak. Pokoknya soal si korban harus mari gitu. Baik kan? Ya coba yang pendapat wajib coba katanya. Ulama. Yang sunnah. Ulama. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang bagaimana Bapak Ibu sekalian? Yang diutamakan ya. Sunnah yang jadi posisinya itu di bawah wajib sering. Baik Bapak Ibu sekalian, kenapa Pak peribadatan korban ini jarang yang kita istiqomah untuk bisa korban? Karena memang istilahnya niatnya tidak betul-betul niat. Insya Allah kalau ada niat, ini masalah mau dan tidak mau, bukan mampu atau tidak mampu. Karena saya yakin pandangannya yang di sini itu orang mampu, betul? Betul. Tidak ada orang mampu itu apa? Menurut Imam Syafi'i? Sehat. Betul. Ketika hari korban itu punya harta seharga kambing, selepas dari kebutuhan yang lain. Seperti itu. Nah, kira-kira yang hadir di sini semua kan punya handphone? Ada? Handphonenya apa Ibu? iPhone, Masya Allah. iPhone. Baik. Ada yang masih ada cicilan sepeda motor? Ada. Lunas, Masya Allah. Ada mobil, sepeda motor nggak ada, mobil pakai satu. Mobilnya kira-kira berapa cicilannya Pak? Berapa tahun? 5 tahun, Masya Allah. 5 tahun, luar biasa. Baik. Ada yang alun hisab? Banyak. Alhamdulillah. Alun hisab. Ada yang bapak masih suka jami'atul warqah wal giras? Baik. Yang alun hisab biasanya satu hari berapa pak? 5. Satu pak? Satu pak harganya berapa? Baik Bapak Ibu sekalian, terkait ibadah korban itu sebenarnya tidak ada yang susah, asalkan kita mau. Kita berani nyicil kendaraan untuk dunia kita, ya, yang nyicil bin Aerob bahkan mobil tadi 3,5 juta, 600.000 satu bulan untuk kendaraan dunia kita, yang kita besok pagi belum tentu yakin kita akan hidup. Kita berani nyicil 5 tahun. Tapi kenapa kita tidak berani nyicil untuk kendaraan akhirat kita, yang hanya itu simple saja? Coba kita hitung-hitungan yuk. Satu hari dengan yang ahli bisa rokoknya berapa? 10.000, 20.000. Saya tidak ingin panjenengan berhenti menghisap. Lanjutkan rokoknya Pak.
Lanjutkan, jangan berhenti. Nanti kalau berhenti, jatuh malah repot. Nah, yang belum rokok kan jangan rokok gitu. Anggap 20.000, lanjutkan merokoknya. Tolong sisihkan 10.000 saja satu hari. 10.000 saja. Kalikan 20 hari berapa? Berapa pun? 10.000 kali 20 hari? 200.000. Kalikan 10 bulan saja berapa? 2 juta. Domba umur 6 bulan yang boleh dipakai untuk korban itu kira-kira dapat ya? Dapat mah. Dapatnya tidak tahu, temannya tak kasih tahu. Harga 2 juta, malah ada yang 1,5 juta sudah bisa dipakai korban. Boleh. Umur 6 bulan domba itu. Kenapa kita nggak berani cicil untuk akhirat kita 1 bulan 200.000 yang mana itu nanti hak datang kepada kita semua ketika hari yakin nggak itu korban kita itu datang ke kita? Yakin? Kok nggak korban? Nah ini masalahnya itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita tidak berani nyicil untuk kendaraan akhirat kita hanya 200.000 per bulan yang mana itu hak itu akan nanti datang kepada kita, memberikan syafaat kepada kita, bersaksi kepada Allah atas apa yang kita korbankan. Padahal ketika handphone kita rusak, kita langsung bingung, Pak, golek peleter. Ya, check out di Shopee, nyari yang paling murah, yang paling bagus ketika handphone kita rusak. Tapi kenapa kita tidak khawatir ketika kita tidak punya kendaraan akhirat? Mulai yuk kita tularkan kepada putra putri kita. Karena ibadah kurban ini kalau enggak dicontoni dan diturunkan kepada anak cucu kita, tidak akan nyambung, Pak. Tidak akan nyambung. Pangapunten. Saya bisa seperti ini karena bapak saya dulu juga menurunkan seperti itu. Saya bisa menyembelih karena diwarisi bapak saya. Bayangkan kalau bapak saya tidak pernah menyembelih, saya tidak punya memori masa kecil tentang Idul Kurban. Mungkin sampai sekarang saya juga alasan kurban. Karena Pak orang tua saya tidak ngasih contoh seperti itu. Monggo Bapak Ibu sekalian, harapan kami nanti untuk kajian-kajian selanjutnya ini yang mudah-mudah diikutkan. Biar apa? Semangat korban ini bertambah, semakin tahun bertambah dan bertambah. Setuju? Setuju? Baik, Bapak Ibu sekalian, dari video tadi, menurut panjenengan hasil penyembelihannya bagaimana? Haram atau halal? Haram. Yang haram coba angkat tangan lagi. Oke, 1, 2, 3, 4. Yang halal coba angkat tangan. Iya Pak, tidak apa-apa beda pendapat, tidak apa-apa, tidak apa-apa beda pendapat itu. Yang penting jangan beda, kalau beda pendapatan itu pasti lah gitu ya. Baik, kenapa Pak kok halal Pak? Allah halal nih, halal, alhamdulillah. Bapak, kenapa kok haram? Karena cara penyembelihannya salah, menyakiti. Kenapa Pak? Cara penyembelihannya salah. Salahnya di mana? Sadis gitu ya. Oke. Ibu-ibu, itu tadi halal atau haram? Ya? Haram. Haram atau halal? Haram. Hah? Kalau haram Pak? Apa? Cik bingung coba angkat tangan. Cik bingung. Baik. Nek panjenengan pribadi rata-rata ini halal atau haram? Haram. Baik. Kalau saya ikut aja dulu ya, haram ya. Kalau haram, pertanyaan saya selanjutnya yang bertanggung jawab sinten? Takmir. Siapa lagi? Si nyembelih. Baik, siapa lagi? Panitia. Nah, terus siapa lagi yang tanggung jawab? Si korban. Oh iya, bener nih kok. Gara-gara sampai korban, gara-gara dosa. Gara-gara korban sampai aku dosa. Penting korban. Pokok aja bisa. Baik, Bapak sekalian, siapa yang bertanggung jawab kira-kira? Panitia. Panitia gak oleh apa? Gak oleh korban, oleh dosa gitu ya. Seperti gak usah dari panitia bisa. Ayo siapa yang tanggung jawab? Juleha. Masa? Saya belum nyembelih tanggung jawab. Ngajari. Iya ngajari. Ini
Ini nggak belajar kejulian apa? Baik, yang tanggung jawab ada yang beli, ada panitia, ada takmir, ada yang korban, tanggung jawab. Rekom jagal. Oke, ini anggap tanggung jawab semua. Pertanyaan selanjutnya, bentuk pertanggungjawabannya gimana? Kalau panjenengan, contoh panjenengan dipinjemi barang sama orang, kemudian barang itu rusak. Bentuk pertanggungjawabannya adalah minta maaf, yang kedua mengganti barang yang rusak tadi, betul? Panjenengan jadi panitia, dipasrai hewan kurban, disembelih kayak ini tadi, dihukumi haram, sampai dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya kayak apa? Ganti, alhamdulillah luar biasa Pak. Ada yang punya pendapat lain? Mohon ampun kepada Tuhan, alhamdulillah. Ada yang punya pendapat lain? Istighfar ya. Saya sih setuju Pak, istighfar ya. Tapi batang itu terus piye judulnya itu Pak? Kan jadi kan hukumnya haram tadi itu. Kan bahas sembelih hewan. Ya saya kasih contoh nanti Pak, biar nggak keliru nanti kalau nyembelih. Baik. Ayo wujud pertanggungjawabannya gimana? Tadi jawab Pak diganti ya? Diganti hewan kurban. Baik. Kalau kambing Pak saya masih logika. Kambing urunan panitianya karena disembelih nggak sesuai syar'i, ayo dijoli, dibeleh. Kambing mungkin. Tapi lek sapi gedene sakmono iki mau. Ayo, gelem ta panitia undang. Ayo. Lek delok modal, lek andriji lek mani panitia. Haram, enggak boleh itu haram. Iya, terus haram bakal jebule ya apa? Masalahnya kan itu. Pertanggungjawabannya bagaimana? Diapain urusan? Nek kadung lho Pak, godhong-gadung dipetik Cina, barang wis kadung nanti dia anon. Tidak Pak. Jenengan nyewa jagal dibeleh kayak itu tadi. Panjenengan hukumi haram. Dan ini yang diapakan urusan? Tetap disalurkan. Alhamdulillah. Itu tadi dari apa Pak? Haram. Dibagi sak kampung. Dipangan bapak bae utune anake. Daging sing nanggung dosa sapa? Panitia. Bener kok dari panitia kurban. Wis bapak-bapak nom. Belem-belem. Iya, gitu ya. Mari kita juga tutup aja udah enggak usah kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bisa jadi selama ini doa kita nggak terkabul sama Allah karena mungkin banyak makanan haram yang masuk ke tubuh kita yang kita tidak. Betul? Nah ini solusi ini mau berikut terusan. Nek panjenengan jadi panitia ya apa solusi ini? Terus didomai Pak, didom menang. Terus nggak lu. Betul? Allah tahu nggak kira-kira? Bapak Ibu sekalian, inilah perlunya juru sembelih halal. Kenapa perlu juru sembelih halal? Karena ini adalah pintu masuk hasil sembelihan atau hukum hasil sembelihan ini menjadi halal atau haram. Besok patwal Pak. Patwal. Besok. Tempatnya di mana dia kalau rombongan itu? Depan. Ya. Kalau patwalnya belok kanan, rombongannya belok. Kalau patwalnya belok kiri, rombongan belok kiri. Baik. Sama dengan juru sembelih halal. Ketika penyembelihannya itu sesuai syariat, benar, dengan memakai pisau yang sesuai dengan standar, secepat-cepatnya, maka insya Allah hasil sembelihannya akan menjadi halal. Tapi kalau masuknya saja sudah keliru, sembelihannya tidak sempurna, ada urat-urat yang tidak putus, maka hasil sembelihannya akan ini bedanya satu huruf Bapak Ibu sekalian, cuma efeknya luar biasa antara iman dan eman. Eman, sapi sakmono gede nih. Nek gak dibagi terus sopo terusan.
Kan gitu. Ngijoli panitia. Korban orang korban. Gitu. Pegawai ini gue kresek abang. Enten Bu, ya betul Bu. Ya soalnya korban itu Pak, itu kumpulnya berbagai macam jenis varietas manusia. Ada orang Loman itu rapuh Pak, orang Loman itu rapuh. Orang Nebit itu datang Pak. Wong larat teko pakai tambah. Wong sugih teko. Tukang cacat teko. Tukang seludit teko. Lho ya. Jadi kan biasa ditogoli sampean niku. Enten gak go kresek abang ngrawil gitu kan. Gak dibayar. Gak digawe. Enten sekali itu gimana? Segitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi perlunya juru sembelih itu adalah seperti itu. Dan panjenengan kan nanti tanggal 6 jadi panitia nggih. Terutama bapak-bapak yang jadi ketua panitia. Ini hak prerogatifnya ketua panitia. Saya bilang manajer korban. Apa harus seorang manajer korban yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau bisa panjenengan menunjuk eksekutor yang terlatih harus Julia Pak. Julia itu profesi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita informasi profesi. Jadi ada namanya profesi juru sembelih halal dan itu harus punya sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi untuk menjadi juru sembelih halal. Kalau mau bekerja di luar negeri, sertifikat itu bisa dipakai. Gajinya berapa? Gajinya 40 sampai 60 juta. Tugasnya cuma apa? Beleh tok. Cuma yang beleh gak kayak korban di sini. Paling banter sapi sekawan. Bisa satu hari bisa ratusan ekor gitu. Tugasnya cuma gitu kan. Bila mau babar, ada yang nyesot? Barangkali putra putrinya pengen jadi juru sembelih halal di New Zealand atau di Australia, gajinya segitu Pak. Daripada di sini kan tak jelas. Ya juru sembelih di sini terus. Ya apa wes pokoknya kena support tok alhamdulillah. Baik Bapak Ibu kita balik ke sana tadi. Jadi seorang manajer korban harus memilih juru sembelih yang betul-betul sesuai syariat, yang minimal panjenengan lihat sholatnya. Kenapa saya tadi meminta panjenengan yang mengeksekusi korban panjenengan sendiri? Karena panjenengan paling tidak 5 kali sehari 5 waktu itu sholat ke. Kalau orang menjaga sholatnya, insya Allah segala macam hal yang dia lakukan akan lebih betul. Setelah dipastikan orangnya, oh aku ada ini, biasanya udah sholat. Nek jaga ini, tuanya mau sholat berpegawaian kok subuh, kok. Nah itu Pak. Yang kedua, pastikan pisau sembelihannya sesuai dengan standar. Amir. Ya, panggil ya. Beliau kemarin hadir yang di mana? Saya waktu ngisi yang di Lazismu di tahun kemarin ya. Di Umsida Pak, kemarin tahun 2 tahun ya. Ya, pisau yang standarnya yang bagaimana? Pisaunya harus tajam. Pisau yang tajamnya bagaimana? Sering. Pisau yang tajamnya bagaimana? Gimana Pak? Langsung putus ya. Baik saya kasih tahu ya, pisau yang tajam Bapak Ibu sekalian ini rahasia. Pisau yang tajam itu adalah pisau yang tidak tumpul. Apa salah saya? Salah. Saya punya hadiah pisau untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa menjawab pertanyaan saya. Ini bisa untuk nyebelin ibu-ibu cukup ya rancang-rancang berapa? Apakah perempuan boleh menyebelin? Boleh. Boleh tak Bu? Boleh tak? Aku, Masya Allah Bu, Ibunda Khadijah. Beliau itu wanita luar biasa, wanita kaya, saudagar kaya. Beliau itu paling pintar nyembelih dan nguliti kambing. Itu Ibunda Khadijah. Diturunkan kepada putri beliau siapa?
Fatimah itu, masya Allah, Ali itu pendekar, Fatimah itu juga. Walaupun perempuan, nek wes kadungnya kelading, terus sudah kemampuannya sama dengan laki-laki. Ibu Aisyah berani nggak nyembelih kambing? Tidak berani Pak. Belah bujuku ayo Pak. Kita baru kata banget kita baru satu tak beleh. Ayo ibu yang punya putri perempuan dilatih menyembelih. Anak saya alhamdulillah sekarang kelas 2 pondok, kelas 2 SMP, dia perempuan. Ini sudah tahun keempat dia menyembelih hewan kurbannya sendiri. Jadi dia nabung sendiri, dia belikan kambing sendiri, dia sembelih sendiri. Cuma nyembelihnya saya nggak cukup ditunda, nanti timbul fitnah. Saya bawa ke rumah, dia sembelih di depan rumah. Dia sembelih di depan rumah. Oh cuma ditempel Pak, terus itu dok. Gitu ya, berarti ya. Biar anak-anak wanitanya itu tangguh seperti Bunda Khadijah. Ya, enggak baper. Oh, cuma kok ibu-ibu, wong bapak-bapak aing grewel. Ya. Dulu sebenarnya punya apa tadi keilmuan syariah, keilmuan teknis. Yang kedua harus punya keberanian. Nek delok detail wis mumet, ojo pinter. Masih yo dungone hafal, lulusan pondok. Syariat ngerti, tapi nek ngerti gede wis mumet. Daripada geblak langsung. Atau jangan malah nggak ngerti syariatnya, nggak ngerti tekniknya, pokok pani. Jaga-jaga itu pokok pani mati ya gampang. Pateni, mati. Tapi hasilnya, baik. Pak ada kertas kosong. Saya cuma kertasnya satu. Tadi ngomong-ngomong masalah pisau, ada kertas Pak? Dalam uangnya jauh ratusan ribu. Uang. Ya, walaupun jadi pisau sembelih yang ini bapak-bapak yang nanti jadi manajer korban, pastikan pisau sembelih jagalnya landep. Cara ngetesnya bagaimana? Tak kasih tahu cara ngetesnya. Mas, latihmu di. Kenapa Pak? Tak kasih, itu nanti dibelah. Latihmu budel terus, ya apa jadi tadi. Nah, ukuran pisaunya seberapa? Panjenengan cek nanti ya. Ukuran pisaunya kalau standarnya itu 1,5 kali diameter leher. Berapa kali Pak? Berapa kali ukurannya? 1,5 kali diameter leher. Itu normalnya. Ya, biasanya pisau-pisau yang digunakan itu antara 26 sampai 35 cm. Itu yang umum. Boleh nggak saya pakai pisau panjang Pak? Boleh. Pakai samurai boleh nggak? Pokoknya lah. Landasnya bagaimana? Biar nanti tak kasih tahu pembelian yang benar seperti apa. Kita cek dulu. Nanti dicek dulu seperti ini. Kalau masuk seperti ini, insya Allah tidak perlu engek. Cukup sekali langsung. Ya, seperti ini. Nek lagi nggak seperti ini, kan lagi. Lu nanti mana ya wes mau jadi dulu sebelah kok bodoh. Ya, ganti. Bukan beli, nggak cuma kontrol. Lihat. Oh, pulau mah membah, pulau nggak iso melatih muka ada. Mau kejem, iya kejem. Ada tanggung. Jawa. Nek sampai dibeli kok itu tadi. Jadinya itu tadi. Baik, cek hasilnya sudah. Kalau sudah dicek pisaunya, coba. Nah, nanti kan biasanya itu ketika penyembelihan itu kan dibacakan ada pengacaranya ya. So, pengacara itu Enggak, sapi nomor 1 atas nama Bapak ini. Baik, yang ada di sini yang sudah punya beli tadi Bapak? Y. Kambing atau sapi? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Iya. Pak, doanya bagaimana? Doanya ketika mau menyembelih.
Mini atau minhum. Mini itu untuk siapa? Oke, kalau minhum untuk orang banyak itu siapa? Untuk yang kekurban. Ya Allahumma taqabbal min. Kalau untuk diwakil disebutkan namanya siapa. Bismillah, Allah Akbar. Ya, sama sih. Tapi kalau sudah ada pengacaranya Pak disebutkan Bapak sapi nomor 1, Bapak ini. Nah, sapi kadang digeblak ojo suwi-suwi. Ojo suwi-suwi, bener itu tadi. Kalau sapi sudah digeblak Allahumma taqabbal minhum. Humnya merujuk kemana? Yang disebutkan itu tadi loh. Langsung ambil bismillah Allah. Nah, baik. Yang putus apa saja Pak? Berapa saluran yang putus? 4. Pak, apa saja? Jangan dulu sebelah itu ngerti Pak. Saluran apa? Saluran makan, nafas, darah. Darahnya ada berapa? 2. Oke, baik. Pak siapa Pak? Irwan. Pak, ini ada. Wah, jadi jagal. Pak, sudah pernah menyembelih? Oh, bolak-balik yang pantas. Berarti pantas Ustaz berarti ya. Baik Bapak, untuk bapak-bapak yang nanti harapan kami adalah panjenengan yang mengeksekusi hewan kurban panjenengan, karena yang lebih afdal panjenengan kurban dibeleh sendiri, ya. Yang harus putus ada berapa? Yang mana aja? Hitam, kuning. Saluran makan, saluran nafas. 2 saluran. Nah, rumus singkatnya kalau panjenengan pengen ngerti penyembelihan itu sempurna atau tidak, 2 putus, yang kuning ini putus, yang 2 ini mancung. Bapak Ibu, ya, kalau pengen melihat penyembelihan itu sempurna atau tidak, kalau menurut Imam Syafi'i 2 saluran saja sudah putus, sudah sah penyembelihannya. Tapi kalau kami dari Juleha, 4 saluran ini harus putus. Kenapa kok harus putus? Biar matinya lebih cepat. Pernah ambil habis disembelih terus ada? Ada. Itu saluran darahnya ada yang belum terputus. Jadi aliran darah ke otak masih jalan. Jelas? Jelas atau belas? Saluran apa saja yang ditulis? Oh ya, gini, manajer korban wajib memastikan itu sudah ojo pasang bukan jagalin. Kemudian ketika sudah disembelih, ya Pak, dikuliti. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu bentuk cara memuliakan para korban. Jadi ketika mau disembelih, para korban ini diaturi rawuh untuk menyaksikan penyembelihannya. Penyembelihan mereka menyaksikan setelah disembelih. Jeder. Coba biasanya jagal ini ngapain? Habis beleh, terus tinggal gosok. Gitu. Betul tak? Terus lalu. Pokoknya wis korbanan, Pak. Niku nek wong wis nyekel lading belehan iku mau paling subuh paling subuh sak donya. Aku tok ning lakon iki nggo lading iki tok. Padahal sebenarnya ya berkawan. Begitu, ini salah satu yang kami lakukan untuk memuliakan para pekorban. Apa yang kami lakukan ketika sudah kami sembelih, Bapak Ibu sekalian, saya biasanya mengajak para pekorban untuk berdoa, saya yang berdoa, yang berkorban mengaminkan. Doanya bagaimana? Halo? Belum tahu. Baik. Allahumma jadi bis. Itu kan doa mangan Pak ya?
Ya, doa iftitah. Ya, ini wajah tuh, wajah iyalin nanti matoros sama Hanifah wama minal kita sholat walu wama lillah la syari wabida wa ana tuh pak kapal ya kita belum membaik soalnya ya wes pendek aja Robbana kata kopal inna ke atas samiun tambahkan doa untuk keluarga. Saya di sini saya itu syariatnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Risalah itu menandakan bahwa hubungan kekeluargaan ini harus senantiasa diikhtiarkan. Doakan yang terkait dengan keluarga. Kenapa derek doa ini terkait keluarga? Dan doa itu putra putrinya itu. Robbana hablana min azwajina Robbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina mana sikana wa tub alaina innaka antat itu dongane Nabi Ibrahim ben apa biar kita dipanggil diseru sama Allah ke Baitullah. Mau doa lagi boleh saatnya gak pokok. Cuma ya jangan suwi-suwi. Setelahnya sudah menunggu. Ya, sehingga dimudin anyaran. Ya, doanya jangan suwi-suwi. Ya, secukupnya saja. Yang penting apa? Ketika itu adalah waktu yang makbul untuk berdoa. Ya, ketika kita habis menyembelih berdoa di atas sembelih. Paham ya? Yang selanjutnya kalau panitia yang panitia yang berdoa, panitianya di mana? Yang menyembelih? MC. Ya, gimana nomor-nomor channel. Cuma kan panitianya kan dulu. Oh, gimana? Apa? Sikile khusus sikile itu sampai apa? Kayak kurangnya apa? Ini intinya bukan di ini. Intinya memuliakan para korban. Jadi ketika yang korban ini didoakan, itu rasanya akan berbeda. Biasanya kami berdoa, setelah berdoa, saya cuci tangan, saya salami satu-satu. Matur nuwun, saya salami satu-satu. Kira-kira kalau panjenengan korban diperlakukan seperti itu, marah mau ngomong. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan biasanya ini yang jadi kendala di masyarakat. Kenapa orang tidak malas berkorban? Salah satunya adalah hak pekorban. Orang berkorban boleh nggak ngambil bagian dari hewan kurban? Berapa? Sepertiga itu apakah sama dengan 30%? Hampir sama. Bisa. Baik. Sepertiga ke? Sepertiga. Atau punya pendapat lain? Kalau kurbannya udah siap, boleh. Ya. Tapi kalau kurbannya untuk haji, boleh sedikit pun bisa. Kita bahas yang di sini aja Pak. Yang untuk ya. Yang untuk ya boleh ngambil ya? Boleh. Berapa bagian? Sepertiga. Maksimal sepertiga. Sepertiga. Baik, alhamdulillah sama berarti Pak sepertiga. Ini sebelum kita baca sepertiga, barangkali ada yang punya pendapat lain. Jangan dicacat ya. Ada yang punya pendapat 50% sampai dengan 50% boleh diambil oleh yang korban. Boleh? Ya boleh aja. Malah ada yang ekstrim. Ada yang punya pendapat semua bagian hewan korban diambil semua sama korban. Boleh? Boleh aja. Sing tuku pedes loh. Ini korban, bisa sampai sing korban. Cuma kalau seperti itu ya tuku-tukuan dhewe, turunan dhewe, keplak-keplak dhewe, gelek-gelek dhewe, pangan dhewe. Ojo enggak nih kan gitu. Itu ada. Jangan dicacat nggih. Ini wis gak korban nyacat. Itu orang parkir kan misalnya gitu. Tukang cacat barang itu banyak. Kalau ada punya pendapat seperti itu tidak apa-apa, biarkan. Yang penting kita ngomongin sepertiga kalau dulu ada kalkulator orang dulu itu membagi hewan korban menjadi 5 bagian.
sekalian. Kaki depan 2, kanan kiri 2 bagian. Kaki belakang kanan kiri 2 bagian. Mulai dari kepala sampai dengan ekor itu 1 bagian. Kalau 100% dibagi 5 bagian, itu masih berapa persen? Satu bagiannya 20, betul? 100% dibagi 5 bagian 20%. Kalau panjenengan korban 1 ekor kambing itu berapa dapatnya atau apa? 5 sampel. Kambing 10 kilo Pak, daging 10 kilo kambing. Biasanya kalau panjenengan BE kambing sih kayak kambing yang kemarin tuh yang harga 25 juta itu BE loh, BE. Kambing bersih. Kalau rata-rata kalau korban kambing Sampel. sampai ya. Berapa? 1. Lu korban di tempat saya Pak, kalau korban 1 ekor kambing saya kasih sampel 2 datang. Lah itu kurmanya berapa? 2.850. Tak kali sampel 2 belakang. Promo. Nah, berapa betul ya? Dan mau dapat kan panjenengan nanti juga bisa menerapkan ilmunya gitu. Biar apa orang memudahkan orang untuk berkurban. Satu halnya dimaksimalkan. Kita ngomong sepertiga dulu. Kalau tadi 1 sampel berapa? Berarti 1/5 bagian. 1/5 bagian berarti 20%. Tadi panjenengan menyampaikan 1/3. Berarti kan ada 13,33% yang belum terbagi. Terus pertanyaan lagi ini. Saya apa? Bakso dari sampel belakang itu 20%. Makanya di tempat kami saya maksimalkan. Di samping juga jarang yang suka daging kambing. Saya kasih 2 sampel belakang. Oh, boleh bawa. Pak, saya masih bisa minta? Boleh, bilang gitu. Minta apa? Kepala boleh. Saya kasih Pak. Kalau yang saya pernah survei ringan-ringan, sapi ya, jadi kalau iuran korban paku kan berapa? 3,5. Iya. Minimal 3,5. Masya Allah, berarti sapi yang besar itu ya. Baik, saya pernah survei ringan-ringan Bapak Ibu sekalian, sapi harga 19 sampai 22. Itu biasanya sapi-sapi yang favorit takmir itu range harga segitu, nyari harga. Itu coba kami dengan varian jenis sapi yang macam-macam. Itu kami coba lepas sampel belakangnya. Itu kami timbang rata-rata antara 42 sampai dengan kurang lebih 45 kilo, 46 kilo rata-rata. Anggap kita ambil nilai tengahnya 45 kilo dengan tulang. Tulang lepas kurang lebih 8 sampai 10 kilo. Kalau 45 dikurangi 10 kilo berapa? 35 dibagi 7 berapa? 5 kilo. Kalau panjenengan korban kurang pakai sapi dapat berapa kilo? 5 kilo. Tapi 5 kilo itu masih 20%. Makanya apa? Kami tambahkan dengan permintaan khusus. Barangkali pekorban ini pengen cingkur saya kasih, pengen hati saya kasih, pengen kaki saya kasih, buntut saya kasih. Biasanya favorit ibu-ibu apa? Lidah sama iga. Lah saya sih bingung. Lidah satu sih jalur papat. Kalau pakai ilaku kan nggak mungkin. Ya, saya kasih akhirnya biasanya kalau gitu saya turun bukan, Pak, Bu kompor bukan sendiri. Wes, panjenengan ini yang minta lidah 4, lidahnya cuma 1, gimana? Akhirnya ya biasanya dia bagi atau udah wis saya alami saya tidak bisa lidah, saya kasih kikil aja, kikil dan sebagainya. Oh ya silahkan. Itu untuk memaksimalkan sepertiga bagian. Itu 5 kilo ada tambahan lagi tidak Pak? Ada. Berapa? 10 kresek untuk dibagikan. Untuk dibagikan. Umpama 10 kresek itu tadi enggak saya bagikan, saya pakai dewe, boleh enggak? Boleh. Tidak. Oke, digermungi loh ya. Rasanya itu. Ada akad yang ini harus dibagikan.
titip untuk dibagikan. Nah, nggih, ada akadnya seperti ini, ada. Berarti tidak boleh dimiliki. Kan gitu akadnya, gitu ya? Berarti nggak boleh dimiliki oleh korban. Boleh. Lagi, boleh. Saya perjelas. Dapat 5 kilo plus paketan 10. Paketan 10 ini akadnya pikun. Untuk umpama saya tidak bagikan paket 10 ini, satu paketnya berapa? Setengah kilo kali 10, 5 kilo berarti. Oke. 10 kilo, 5 kilo tambah 5 kilo. Ini tak ambil semua. Boleh nggak? Boleh nggak? Atau ada akadnya, Pak, ini 5 kilo hanya panjenengan. Ini yang paketan, ini tolong dibagikan. Apa seperti itu? Iya. Berarti HE cuma 5 kilo dok toh? Iya. Yang 10 ini kan harus dibagikan toh? Iya. Iya. Berarti kan HE cuma 5 kilo dok? Lah, boleh nggak kira-kira? Ya, tapi Wong bang, tapi harus aku pakai. Dulu banyak kayak kelas, ini lebih bak. Orang dewi sing korban kayak sing pakai. Biasa ditanam kok kita nih kita mau gak pakai kok. Tapi ada ada. Wong korban gak mungkin nyata. Anda dengan kasih berapapun dia tidak akan nyata. Cuma gerem. Oleh 3 kilo, jalur TV aja disentari. Ayo pindah. Pak, saya kasih kanggo. Ada yang 3 kilo di sini kasih ke korbannya? Ada kilo. Ada kilo. Pak, insyaallah. Pak, kalau berdasarkan hasil survei saya tadi, saya minimal 5 kilo, Pak. Minimal. Kalau sapinya lebih gede lagi, ukuran sapinya lebih gede lagi, sapinya lebih banyak. Keberhasilan ibadah korban itu bukan banyaknya panjenengan ngedung kemana itu, bukan, tapi kebahagiaan dari para pekorban. Salah itu. Kamu terpahami. Kadang kita ini keliru memprioritaskan orang tua. Sing korban gak diregani. Belum disusui, anak sendiri dibiarkan kelaparan. Wong sing korban ini sudah jihad fisabilillah, keluarkan duit untuk korban, gak panjenengan regani, ya cukup pisan untuk korban dan sampean. Saya itu sering gak terima limpahan korban dari orang-orang. Contoh, saya kasih contoh, panjenengan pilih mana? Ada masjid A, korban iuran 3,5 juta, dapatnya 4 kilo. Ada masjid B, ukuran iuran 2.850, dapatnya 5 kilo. Kira-kira, panjenengan pilih masjid A atau masjid B? Ulang lagi. Masjid A, ukuran 2.850, dapatnya 4 kilo. Masjid B, iuran 2.850, dapatnya 5 kilo. Pilih A atau B? B. B apa A? A atau B? Malas berarti. Betul. Kenapa? Orang zaman akhir zaman Pak, jangan ngomong masalah ikhlas, ojo melip-melip ngomong ikhlas. Kemelip ngomong ikhlas itu. Haknya mukorek, pekorban kasihkan aja secara maksimal. Tidak perlu jangan bingung nyari orang korban Pak. Setiap tahun pasti akan sama ketika panjenengan tadi yang jamiatul warkop bal miras tadi. Ketika andok di warkop, sing jogo rada lumayan, aku tadi ibu-ibu ingklan masuk pulau, masuk saya. Ketika ada sing jogo warkop ini rada masuk, kira-kira deh bapak-bapak, baliknya enggak? Enggak perlu nunggu besok, kok sore balik. Mulai kantor itu belum mulai nanggung komedi. Itu kelakuan saya. Karena apa? Panjenengan puas, dilayani dengan baik, disuguhi dengan senyuman, regane murah. Normal penganan kok.
Pun begitu bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian, ketika panjenengan menjadi panitia kurban, kita ini memegang amanah pelayan. Kalau pelayanan panjenengan baik, haknya diberikan secara utuh, maka jangan khawatir, orang itu akan terpuaskan dan besok tahun depan akan datang. Pangapunten, Rahatus Binima. Saya sharing saja, di tempat kami itu ada 2 penyembelihan, di masjid dan juga di RT kami. Karena di RT kami ini duluan Pak penyembelihan. RT kami itu ada kurang lebih 120 kakak. Itu muslim non muslim. Sampai dengan hari ini tahun ke-13 kami melakukan penyembelihan. Sampai dengan hari ini, per hari ini kami masuk sapi ke-11, kambing ke-11. Apa sih? Wow, sugi-sugi Pak. Sami. Balungan kiri kabeh. Estu Pak. Estu. Hari ini, per hari ini 11 ekor sapi, 11 ekor kambing. Dan juga kami sering menerima limpahan dari RT lain atau mungkin dari perumahan lain, itu korban ke tempat kami. Iya apa mau jadi ngomongin korban? Masuk kate katola, masuk zonasi. Karena nggak mau berani ini tak saya nggak bisa. Ya sudah saya terima. Begitu beliaunya terima hak mukoribnya, hak kurbannya 5 kilo daging murni plus bapak kesaknya nopo malih. Loh, masih boleh? Loh, boleh. Ini. Ya lo apa ini? Cek oleh ini. Loh iya, iya. Tidak asal. Saya lihat di grup tentang nggak ada minta lidah, saya kasih. Saya mulai mana tadi? Saya kayak ini lidah, kurang mana? Apa? Boleh tak boleh? Boleh ya? Saya puaskan dulu. Allah paling jalur piro itu. Dan itu haknya dia loh Pak. Betul? Sing tuku sapa? Sing korban. Wong pitu iki mau punya hak atas ya Pak. Sing repot iki mati piye? Orang melu tuku melok atur. Jangan saiki selain donatur dilarang. Lah iki duduk donatur melok. Repot iki. Iso Pak, sak ngono sak sampeyan niku. Jauh maneh. Iki model-model apa? Aryo menangsak gitu. Baik. Pastikan maksimalkan haknya 1/3 bagian. Kalau panjenengan tadi berkomitmen 1/3 bagian, tolong maksimalkan. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan kekurangan daging, insya Allah tidak. Pembagiannya bagaimana? Pembagiannya adalah lingkungan terdekat dulu. Biasanya kami bagi lingkungan terdekat dulu warga kami biasanya muslim non muslim, saya kasih bagian. Berapa bagiannya? 1 kilo daging murni plus tulang. Tulang itu ngambilnya terus tidak ditakan, ambil gitu. Tulang sama jeruan merah. Kalau itu muslim non muslim dapat. Kalau dia warga kerso hadir bantu rewang istilahnya, bantu motong-motong daging reseki muslim non muslim, saya kasih jatah lagi. Apa jatahnya? Sambilillah kalau kami sebutnya itu. Beratnya berapa? 1/2 kilo daging murni plus itu tadi campuran apa? Tulang sama jeruan merah. Lah kalau dia 3 bagian ini dia melakukan semua, dia pekorban, dia warga, dia ikut hadir ke situ. Dapatnya berapa? 5 kilo tambah 1 kilo tambah setengah kilo berapa? 6,5 kilo Pak. Tambah lidah, tambah ego. Boleh. Ketika kenapa kok harus diberikan haknya maksimal sampai dengan 1/3 kalau panjenengan bilang tadi? Karena orang korban itu biasanya itu selalu ngomong ke saudaranya, ke temannya. Aku korban loh, aku yuk nyate. Biasanya kan gitu. Kalau bayangkan Pak, kalau dia korban ini cuma dikasih 3 kilo daging. Dititipi, benar dititipi 10 kresek Pak. Iya, untuk Bapak, tapi tolong dibagikan. Jika nggak boleh dimiliki. Karena kakaknya gitu kan. Tolong dibagikan. Ya Mas, kalau 10 kilo tok kan berarti 10 kilo tok. 2 kilo dimasak tahun kali itu. Karek sen. Dulu nih kan kok kadung ngomong tutuk. Koncong. Kiro.
kira-kira orang yang kurban tadi, apakah dia mau atau dia rela untuk mengorbankan harga dirinya terus ke masjid? Hah? Sing tak resekan. Kira-kira loh. Akankah seperti itu? Aja. Cuma kalau bisa, ya Allah, kalau itu setengah, oleh kalau kilo. Nah itu tak kayak ngomong hari ini. Kalau panjenengan maksimalkan paling tidak ketika saudaranya, temannya datang pulang, dia berani dengan PD mengambilkan bagian dagingnya dan dari kresek ini gak oleh nang omahe. Ya, maksimalkan hak. Pekorban itu tidak akan ngomong ke panitia Pak Murah, Pak Ibu enggak. Mau brudel ini. Mau enak nang ngono yo 250 oleh 5 kilo. Yo boleh pindah baru pindah poro ae. Itu Pak. Jadi maksimalkan haknya para korban. Deal? Deal. Tapi siap-siap kuping panjenengan panas. Karena apa? Korban kalau panjenengan mikiri laler. Rangek ndai. Laler itu tidak usah diundang, pasti tidak. Paham maksud saya? Paham. Ini sekarang. Ganti saya dulu. Satu ini pertama kali saya abang. Jadi maksimalkan haknya dulu korban. Habis itu apa? Lingkungan sekitar. Kalau sudah lingkungan sekitar, lingkungan keluarnya ring 2. Ring 2. Ring 2 sudah penuh, ring 3. Sudah penuh baru keluar lagi, baru keluar. Saya nggak ngomong lembaga amil zakat ya. Ini korban jenengan di masjid panjenengan. Jangan keburu ngasihkan ke panti asuhan dulu di luar. Banyak yang dibagi sing korban lah. Sing korban gratis hati ini. Ikhlas. Aduh, Pak, ikhlas itu Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya maksimalkan ya haknya para korban. Tolong ayo mulai kita berbenah. Ayo mulai berbenah. Kalau sapinya lebih besar lagi Pak, haknya pastikan lebih banyak lagi. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kepala dan kulit. Barangkali biasanya kan kalau di beberapa tempat itu kepala pembulai atau jagal biasanya kita sebut. Itu kan nggak minta upah, tapi minta bawa kulit sama kepala. Boleh nggak? Boleh mau nggak? Wes Pak, saya nggak usah dibayar, tapi nanti kepalanya sama ke sekolah. Nggak boleh? Saatnya Mbak, apa ini? Nggak boleh? Itu caranya gimana? Caranya gimana? Akadkan dulu. Nah, ini manajer korban wajibnya. Kalau panjenengan enggak mendatangkan pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan itu, akadkan dulu, Mas Jagal. Sampean, tugas sampean adalah satu, merogohkan sapi. Yang kedua, menyembelih Pak. Enggak, sembelih aku. Ngoten. Apa itu menyembelih? Aku sembelih. Aku cuma latihan. Latihanku selanjut. Kedua, sampai teliti. Ketiga, potong karkas besar, potong jadi panggil Pak. Selanjutnya pecah kepala, biasanya itu. Piro, 1 ekor. Berapa 1 ekor? Biasanya. Sekarang 800 sampai 1 juta, sampai anggap 800 ya. Umumnya biasanya sebenarnya kisah 700 atau bisa 800 lah. Itu hari biasanya Pak. Untuk jual mahal biasanya. Enggak jual saya hari itu pasti di tempat saya sendiri, enggak kemana-mana. Jadi 800. Oke, akad ya. 800 tugas itu tadi robohkan, kuliti, terus menghapuskan 4 karkas besar, pecah kepala. Deal. 800. Oke. Penyembelihan selesai, 3 ekor sapi diakadkan kan, dan 3 kali 800 berapa? 2 juta. 2 juta 400 kasihkan. Nih Mas, mau bayaran namanya. Mas, urusan. Selesai. Terus sila kepala deh Pak. Apa? Dasi. Buntut deh. Apa? Politik Pak. Apa politik?
Biasanya dibentok, tadi biasa-biasa. Karena apa tidak boleh mengujul atau mengumpah orang dari bagian hasil dari bagian dewan. Yo wis akadmu 800 yo wis iku 800. Beda urusan ketika biasanya kepala, kulit, jeroan itu saya tawarkan dulu ke korban. Ada yang berkenan nggak kepala? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada saya bongkar kepalanya. Saya bagi dulu ke korban, sisanya saya bagikan ke masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau masyarakat umpama masyarakat ini nggak gelem lidah, nggak gelem cengur, korban juga nggak mau. Kepalanya nggak ada sih ngopeni. Panitia nih, kebetulan terus kakek daging, jadi bisa selera dengan kepalanya. Umpama kepala di sini karena kepala tidak ada yang mau, tak hadiahkan ke jenengan. Boleh nggak? Boleh. Jadi dibakat ya. Tadi akadnya sudah selesai. Mari deal. Nah ini orang nggak harus sing rambut dihadiahkan ke jaganya. Boleh? Boleh nih. Paham di sini? Akadnya harus selesai dulu. Oke. Baik, selanjutnya ini karena waktunya sudah molor dan teman-teman. Jeroan ada dua Bapak Ibu sekalian, jeroan merah dan jeroan hijau. Jeroan merah itu apa saja? Hati, jantung, daerah sini lah, ya. Baik, biasanya itu diapakan? Dibagi atau dibagi? Kalau dibagi, hati tolong dipastikan dulu, disobek dulu Pak. Ambil sampel disobek, seret, kemudian dibuka. Kalau ada uget-ugetnya, itu namanya cacing. Diapa no? Dibuang, hatinya dibuang. Yang hati baper tadi buang. Ya. Diapa no? Jangan dibagi. Kemudian paru itu kalau masih bertahan merah itu kalau ada gelembung, coba panjenengan sobek Pak. Nah, kalau keluar cairan kuning atau tanah yang sudah menguning dan mengental, rontok kering, itu biasanya TBC. Ini namanya pemeriksaan postmortem. Ini yang jarang dilakukan. Terus pokoknya hati bagi aja dan sebagainya. Ini nyebar penyakit Bapak sekalian. Itu apa treatmentnya setelah disobek? Dikubur, jangan dibagi mana Pak? Iman. Ini tadi antara iman dan itu jeroan merah kelakuannya seperti itu. Yang selanjutnya jeroan hijau. Jeroan hijau itu yang mana? Diapakan? Dibagi atau tidak? Dibuang. Ada yang dibagi? Biasanya diapain? Cucinya di mana? Tak kandani, tak kasih tahu. Itu melanggar undang-undang ini rahasia, tapi kado. Untuk kado seperti Cina mah, barang kado tapi dia. Baik, setelah dicuci terus sebelum dipotong-potong, Bapak Ibu sekalian, air sungai tadi itu bersih atau tidak? Betul. Betul ya? Iki sinopo? Kotoran dicuci dengan air, jadinya godok air ditok. Godok air ditok. Airnya kalau sudah mendidih, diapain? Ojo direbus Pak. Kalau direbus, bilang sama ibu-ibu tambahin bumbu soto. Soto jeroan itu namanya. Jangan direbus, diteluk saja, diteluk. Ditiriskan. Habis ditiriskan baru diapakan? Dipotong. Kalau sudah dipotong-potong sebelum dibagi dimasukkan resek terpisah. Reseknya warna apa? Kalau di yatim mandiri itu dibentukkan dalam bentuk sosis sama kari sapi. Diambil
asas manfaatnya saja. Ini kalau saya nggak ngomong tadi lembaga amil zakat Pak. Tadi yang kami jelaskan di sini adalah korban yang ada di tempat panjenengan. Kalau lembaga amil zakat memang jangkauannya lebih luas dan mengambil asas manfaat. Kalau daging itu kan apa? Kalau lazismu Pak luar biasa. Daging itu sampai gunungan Pak. Makanya kerjasamanya kan dengan beberapa pabrik pengolahan untuk dijadikan wortel atau dijadikan rendang atau apa, dan itu nanti diambil asas manfaatnya ketika nanti ada mungkin bencana alam atau disalurkan ke daerah-daerah yang terpencil itu tidak busuk sehingga jangka waktu pemakaiannya lama seperti itu. Ini hanya sekedar masalah teknis saja. Ada yang sependapat, ada pula yang tidak. Yang tidak sependapat mau jadi korban yang kudu saat itu. Lapor tanda-tanda permasalahannya ini warga Muhammadiyah ini luar biasa nih korban get-getan Pak. Ini gak ngetekno, masa nanti dijano gosok. Seperti itu. Akhirnya diambillah ijtihad. Mau ijtihad itu kalau keliru dapat pahala, nek bener dapat pahala. Diambillah ijtihad untuk memaksimalkan manfaat dari hasil sembelihan ini. Ayo kita packing biar apa distribusinya lebih luas, manfaatnya lebih terasa. Kemarin teman-teman lazis Gresik itu malah punya ide lain. Pak, kalau saat itu kan biasanya bikin kornet. Gimana kalau kita potong besar? Kita potong besar, kita grafik, kita nyewa cold storage. Ketika nanti ada bencana alam, ini kita ambil, kita distribusikan sehingga dapur umum ini masaknya lebih fresh daripada dalam bentuk kornet kaleng. Kornet kaleng kan ya cuma menu itu aja. Ya nek kulino dalam makanan kaleng masalah, tapi kakak kulino kan yo unek-unek juga. Nah itu sebuah istilahnya metodologi saja ketika pendistribusian daging kurban. Apa boleh Pak? Boleh, monggo tidak apa-apa. Tapi kalau ada berpendapat itu tuntas saat itu juga, ya tidak apa-apa, tidak salah. Ada dasarnya, ada boleh. Yang penting itu Pak Din. Baik, Pak. Pak, kamu asmane sinten? Kemudian dibelikan sapi dan untuk kegiatan korban itu ada sisa. Gitu. Terus diapakan? Operasional. Oke, operasional berani. Selesai. Sisa. Siapa ini? Monggo mau diinfakkan boleh, mau dikembalikan ke operasional boleh. Yang intinya ini harus pengetahuan para pengurus diinformasikan Bapak. Bapak Ibu korban ini ada sisa kegiatan korban sebesar sekian ratus ribu rupiah. Apakah ini berkenan saya kembalikan ke panitia? Atau mungkin ada solusi lain? Biasanya Pak kalau orang sudah korban itu nggak mungkin mau terima. Jadi Pak sudah itu saya ikhlaskan, terserah mau disodakokan apa terserah. Kalau sudah ada akad seperti itu, monggo Bapak panitia boleh sesuai dengan akad yang disampaikan. Tapi kalau korbannya ngomong gini, oh ya sudah Pak, ini saya kirim rekening saya, tolong ditransfer balik. Ya tolong ditransfer balik tanpa harus direbutin dari korban itu balik-balik. Ampun gih. Kalau memang sudah ada akad boleh disodakokan apa monggo. Tapi kalau memang tidak berkenan, ya udah Pak, saya kirim rekening saya, bagikan kisahnya ke saya. Ya tolong dikembang. Yang pertama, yang kedua tadi orangnya jauh, tidak ada di sini. Nah, itulah pentingnya akad ketika sebelum kurban. Hak umurnya Bapak, apa kurban panjenengan ini dapat dimaklum dan dimurni dan permintaan khusus. Ini pripun? Waduh Pak, karena posisi saya di Jakarta, sudah hak saya tak bagikan saja semuanya, saya tidak perlu dikasih. Nah, kalau sudah ada akad itu Pak, kita harus melaksanakan itu. Tapi barangkali, Pak, ada ponakan saya, nanti tak telepon biar nanti ngambil di tempatnya Bapak. Kasihkan ke ponakannya. Jangan diem-dieman. Alah mungkin di Jakarta dulu. Resek apa itu? Pusing.
Sama Pak Jin. Baik. Saya kasih souvenir yang bisa jawab pertanyaan saya. Ya, biasa. Baik.